Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungi apakah setiap perilaku, ucapan, atau ekspresi seorang wanita menyimpan aspirasi halus yang tak selalu diutarakan secara langsung? Di balik tindakan kecil yang tampak biasa, sering tersembunyi kerinduan lembut yang tak kentara, namun sesungguhnya mengandung arti yang penting. Stoicisme tidak semata-mata berbicara tentang penerapan aturan atau pengendalian diri, tetapi juga tentang kemampuan menangkap kebutuhan batin yang tidak selalu diekspresikan dengan kata-kata. Pada kenyataannya, pasangan Anda mendambakan lebih dari sekadar telinga yang mendengar. Ia ingin Anda memahami denyut pikiran, gelombang perasaan, dan keinginan yang berada di balik setiap sikap dan pandangan. Ia menginginkan hubungan yang tumbuh melalui empati dan pengertian yang mendalam, bahkan tanpa harus diartikulasikan secara verbal. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki keragaman karakter dan harapan yang berbeda, tanpa memandang jenis kelamin. Namun pada kesempatan ini, kita akan menyelami 10 hal umum yang diam-diam dihargai oleh banyak wanita dari pasangannya, meskipun mereka tidak selalu mengatakannya dengan terang-terangan. Stoicisme memberi kita sudut pandang bahwa keinginan-keinginan tersebut bukanlah tuntutan sepihak, melainkan peluang untuk membangun keharmonisan dan kesinambungan dalam hubungan. Ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan individu, melainkan pemahaman dan penghormatan terhadap keunikan pribadi orang lain. Dengan pola pikir seperti ini, relasi tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin mendalam, menghadirkan keterhubungan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menyukai, berlangganan, dan meninggalkan komentar jika Anda ingin membagikan kisah Anda. Keikutsertaan Anda membantu percakapan menjadi semakin hidup dan bernilai. Sekarang mari kita mulai. 1. Mendengarkan secara aktif. Bayangkan sebuah situasi yang lazim terjadi. Pasangan Anda yang tengah kecewa atau terganggu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang sedang aku bicarakan?" Pertanyaan itu bukan sekadar cerminan hilangnya perhatian, tetapi isyarat akan kerinduan terhadap pemahaman yang lebih dalam dan kedekatan emosional yang autentik. Dalam pandangan Stoik, kita mengembangkan kebajikan yang memperkaya kehidupan dan relasi kita. Dan dalam konteks ini, perhatian merupakan salah satu kebajikan yang utama. Mendengarkan bukan hanya menyerap kata-kata yang terucap, melainkan menghayati emosi dan niat yang menjadi latar di baliknya. Kegagalan untuk menjalin koneksi pada lapisan tersebut dapat menimbulkan rasa terasing dan keterputusan, sebuah hambatan besar dalam dinamika hubungan apapun. Ambil contoh ketika pasangan Anda menyampaikan hal yang berarti bagi dirinya, seperti kegelisahan tentang kesehatannya atau kekhawatiran tentang masa depan. Jika respons Anda hanya berupa anggukan kosong atau jaminan dangkal, itu berarti Anda melewatkan kesempatan penting untuk terhubung secara emosional. Sebaliknya, libatkan diri Anda dengan sepenuh hati. Ajukan pertanyaan yang menggali inti persoalan, tunjukkan kepedulian terhadap implikasi dari apa yang ia ceritakan. Cerminkan perasaannya melalui tanggapan empatik yang menegaskan bahwa Anda bukan hanya mendengar, tetapi juga turut merasakan. Stoicisme mengingatkan kita akan urgensi mengendalikan reaksi dan menyadari tindakan. Mendengarkan secara aktif adalah perwujudan langsung dari prinsip tersebut. Menghadirkan diri secara penuh, menyerap makna emosional dari percakapan, serta membalas dengan cara yang memvalidasi perasaan lawan bicara. Kehadiran dalam percakapan bukan sekadar fisik, melainkan juga mental dan emosional. Lebih dari itu, salah satu kebutuhan terdalam yang sering tidak terucapkan dan kerap muncul terutama pada wanita adalah keinginan untuk benar-benar dipahami dan dihargai secara utuh. Ini melampaui aktivitas mendengar karena mencakup pengenalan terhadap energi emosional yang ia bagikan dan menyambutnya dengan ketulusan dan kedalaman yang sepadan. Oleh sebab itu, ketika Anda sedang berdialog dengan pasangan Anda, jadilah representasi dari cita-cita Stoik. Hadir secara total, pahami bukan hanya kata-kata, tetapi juga emosi yang menyertainya. Praktik seperti ini tidak hanya mampu menutup celah kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat ikatan emosional, membangun hubungan yang lebih bermakna, dan selaras dengan semangat Stoik akan kehidupan
yang dijalani dengan kesadaran dan kebajikan. 2. Jangan berpura-pura keaslian adalah fondasi yang menopang keberlangsungan suatu hubungan, dan tidak ada kepalsuan sekecil apapun yang dapat bertahan tanpa konsekuensi. Banyak pria mengira bahwa menyembunyikan kejengkelan, kekecewaan, atau ketidaksetujuan adalah bentuk kedewasaan atau cara menjaga ketenangan. Padahal sesungguhnya hal itu justru menciptakan jarak emosional yang tak kasat mata. Anda mungkin berpikir bahwa diam atau berpura-pura setuju akan menyelesaikan keadaan, tetapi wanita seringkali jauh lebih peka dalam menangkap perubahan frekuensi emosi, nada interaksi, dan bahasa tubuh, bahkan ketika tidak ada kata yang terucap. Stoicisme tidak pernah mengajarkan penyangkalan diri atau kepalsuan dalam ekspresi. Yang ditekankan adalah penguasaan batin, pengendalian reaksi, dan kejujuran yang tertata dengan bijaksana. Berpura-pura baik-baik saja ketika hati sedang tak tenang bukanlah manifestasi dari keteguhan stoik, melainkan bentuk penghindaran yang perlahan-lahan mengikis kepercayaan. Kepura-puraan, meski diniatkan demi menghindari konflik, menciptakan celah yang lambat namun pasti memperlemah ikatan. Jika Anda merasa terganggu oleh suatu tindakan atau ucapan pasangan Anda, menyimpannya tanpa penjelasan hanya akan melahirkan dua kemungkinan: frustrasi yang terpendam, atau ledakan emosi di kemudian hari. Tidak jujur terhadap perasaan sendiri adalah kebohongan yang merusak dua arah, untuk diri sendiri dan orang yang Anda sayangi. Dalam perspektif stoik, kejujuran adalah bagian dari integritas moral, dan integritas tidak dapat tumbuh dalam bayang-bayang pura-pura atau peran yang dibuat-buat. Pertimbangkan situasi berikut. Anda merasa tidak nyaman atas komentar tertentu yang ia lontarkan, tetapi Anda hanya tersenyum tipis untuk menepisnya. Di permukaan mungkin terlihat tidak ada masalah, namun batin yang menahan diri menyimpan residu emosi yang tidak hilang dengan sendirinya. Wanita yang memiliki sensitivitas emosional akan merasakan perubahan itu, walau Anda tidak mengatakannya. Ia mungkin tidak langsung menegur, tetapi keganjilan itu akan terekam dalam kesadarannya dan suatu saat akan muncul kembali dalam bentuk kebingungan, kecurigaan, atau rasa tersisih. Ketulusan tidak selalu harus keras atau meledak. Ia bisa hadir dalam bentuk kejujuran yang disampaikan dengan ketenangan dan empati. Mengakui bahwa Anda merasa terganggu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian untuk menghadapi emosi secara dewasa. Kejujuran yang diungkapkan dengan kendali adalah bentuk kejernihan batin yang dihargai, bukan dicela. Dalam hubungan yang sehat, menjadi autentik jauh lebih bernilai daripada terlihat sempurna. Anda tidak diminta untuk meredam seluruh emosi, tetapi diajak untuk mengelolanya dengan kesadaran dan keterbukaan. Wanita mungkin tidak mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ingin Anda jujur, tetapi mereka dapat merasakan ketidaksesuaian antara sikap dan isi hati, dan itulah yang menimbulkan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Oleh karena itu, berhentilah memoles perasaan hanya demi menjaga permukaan tetap tenang. Keheningan yang menyembunyikan keganjilan bukanlah kedamaian sejati. Stoicisme mengajarkan ketegasan yang tenang, bukan kepura-puraan yang rapuh. Hadirlah sebagai pribadi yang jujur terhadap dirinya sendiri, karena keaslian itulah yang menumbuhkan rasa aman, saling percaya, dan kedekatan emosional yang tidak bisa dibangun dari kepalsuan. 3. Menjadi sumber rasa aman dan stabilitas emosional. Ada satu kebutuhan batin yang jarang diungkapkan secara langsung, namun sangat dirindukan. Rasa aman dalam kehadiran seseorang. Bukan sekadar aman secara fisik, tetapi ketenangan emosional yang tumbuh dari konsistensi sikap, kestabilan karakter, dan kejelasan arah hubungan. Banyak pria mengira bahwa memberikan rasa aman hanya berarti melindungi atau mencukupi secara materi, padahal kenyataannya jauh lebih halus dan mendalam. Seorang wanita ingin tahu bahwa ia tidak berjalan bersama seseorang yang berubah arah sesuai suasana hati, tersulut oleh tekanan sesaat, atau tak mampu mengendalikan dirinya ketika keadaan tidak sesuai keinginan. Dalam pandangan stoik, keteguhan batin adalah benteng yang membuat seseorang tak mudah terguncang. Pribadi seperti inilah yang menghadirkan rasa aman. Bukan karena ia selalu memiliki solusi, melainkan karena ia tidak mudah digerakkan oleh kepanikan, kemarahan,
atau ego sesaat. Ia menjadi jangkar di tengah arus, bukan ombak yang menambah kekacauan. Ketidakteraturan emosi dan reaksi yang tidak terprediksi seringkali membuat pasangan merasa seolah-olah ia berjalan di atas tanah yang retak. Tak tahu kapan harus berhati-hati, kapan boleh tenang, kapan harus berjaga. Stabilitas yang dicari bukanlah ketenangan yang kaku, tetapi kehadiran yang konsisten. Jika hari ini Anda hangat lalu esok menjauh tanpa sebab, atau berbicara lembut di satu waktu lalu meledak di lain kesempatan, maka yang tercipta hanyalah kebingungan. Rasa aman lahir bukan dari janji, tetapi dari pola yang dapat diandalkan. Wanita tidak selalu meminta kepastian dalam bentuk kata-kata. Seringkali yang mereka cari adalah pembuktian lewat sikap yang tidak berubah, hanya karena situasi sedang baik atau buruk. Perhatikan pula bahwa kestabilan bukan berarti menekan emosi. Justru, pria yang mampu mengelola emosinya adalah sosok yang menciptakan ruang nyaman bagi orang lain. Ketika terjadi perbedaan pandangan atau konflik kecil, cara Anda merespons menentukan apakah hubungan bertumbuh atau retak perlahan. Apakah Anda memilih untuk mendengar sebelum bereaksi? Apakah Anda berbicara dengan kepala yang jernih, bukan lidah yang terdorong oleh amarah? Apakah Anda bisa tetap hadir meskipun ada tekanan dari luar atau gangguan dari keseharian? Di sanalah rasa aman dibangun, bukan melalui retorika, tetapi melalui kehadiran yang utuh. Banyak pria tidak menyadari bahwa perubahan suasana hati mereka menciptakan efek domino. Sebuah keheningan yang tiba-tiba, sikap acuh yang tak dijelaskan, perubahan ekspresi yang tidak diikuti penjelasan, semua itu menimbulkan tanya yang semakin lama berubah menjadi jarak. Kepekaan wanita bukan kelemahan, itu adalah sensor alami yang menangkap sinyal-sinyal emosional yang tak terlihat. Jika Anda sendiri tidak stabil, bagaimana mungkin ia merasa tenteram di dekat Anda? Stoicisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak tercipta dari menuntut keadaan sesuai kemauan, tetapi dari kesiapan batin untuk berjalan dengan bijak dalam segala situasi. Menjadi sumber stabilitas bukan berarti Anda tak pernah rapuh, melainkan Anda mampu berdiri tegak meski badai batin datang. Dan ketika ia merasakan bahwa Anda bukan sosok yang mudah goyah, ia akan lebih percaya untuk bersandar, membuka hati, dan menyelaraskan langkah. Rasa aman bukan sesuatu yang diminta, tetapi sesuatu yang dirasakan. Dan ketika seorang wanita merasakannya dari Anda, dalam tutur, sikap, dan keberadaan, ia tidak hanya tenang, tetapi juga menghormati, mempercayai, dan menguatkan Anda kembali dengan cara-cara yang tidak selalu terlihat oleh mata. 4. Perhatian yang nampak dalam tindakan, bukan sekadar ucapan perhatian, tidak selalu hadir dalam bentuk pernyataan besar atau janji yang terdengar mengesankan. Dalam banyak kasus, justru hal-hal kecil yang tampak sederhana, itulah yang paling membekas dan memberikan rasa dihargai. Banyak pria beranggapan bahwa perhatian harus muncul dalam momen-momen penting atau melalui ungkapan yang jelas, padahal yang diam-diam diharapkan oleh wanita seringkali adalah kepedulian yang hadir tanpa diminta, melalui tindakan nyata yang menunjukkan ketulusan. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai sebuah perbuatan tidak terletak pada kemeriahannya, tetapi pada kesengajaan dan niat baik yang menyertainya. Menanyakan apakah ia sudah makan, mengingat hal yang pernah ia sampaikan, membantu tanpa diminta ketika ia tampak lelah, atau mengirim pesan singkat hanya untuk memastikan keadaannya. Itu semua bukan sekadar gestur sepele. Dalam batin seseorang yang pekanya tinggi, perhatian kecil adalah pengakuan eksistensi, bukan sekadar formalitas. Sebaliknya, sikap yang dingin, terlalu cuek, atau hanya hadir ketika ada kebutuhan dapat menciptakan jarak yang tak terlihat. Wanita tidak selalu mengungkapkan keinginannya untuk diperhatikan karena mereka ingin merasakannya tanpa harus memintanya. Disinilah banyak laki-laki keliru. Mereka menunggu sinyal eksplisit, padahal yang diperlukan hanyalah kepekaan dan kehadiran yang aktif. Tindakan kecil mencerminkan dua hal, mendengar dan mengingat. Jika ia pernah mengatakan bahwa ia mudah sakit ketika kurang istirahat, lalu Anda menyarankan ia tidur lebih awal, itu bukan petuah basa-basi, itu bentuk kesadaran atas dirinya. Jika Anda ingat hal-hal yang membuatnya senang atau tidak nyaman, lalu menyesuaikan sikap Anda tanpa diminta, ia akan merasakan bahwa ia dianggap penting
bukan sekadar pelengkap. Penting untuk dipahami bahwa perhatian tidak diukur dari seberapa mahal hadiah yang diberikan, tetapi seberapa dalam perhatian itu tumbuh dari pengamatan dan kepedulian. Sekuntum bunga mungkin tak berarti bagi sebagian orang, tetapi bisa menjadi tanda ingatan bagi seseorang yang tak pernah mengharapkannya. Pesan sederhana bisa menjadi penegasan bahwa ia hadir dalam pikiran Anda, bahkan tanpa ia bertanya. Dalam hubungan, perhatian yang konsisten membangun rasa dihargai. Ketidakpedulian yang terus-menerus sebaliknya membuat seseorang perlahan menutup diri atau meredam kebutuhannya agar tidak tampak merepotkan. Pada akhirnya, bukan besar kecilnya tindakan yang menjadi soal, tetapi apakah tindakan itu lahir dari ketulusan atau sekadar rutinitas yang kosong. Stoicisme memandang kepedulian bukan sebagai tuntutan, tetapi bentuk kebajikan interpersonal. Menaruh perhatian berarti menjadikan diri Anda hadir secara sadar dalam hidup orang lain, bukan hanya berdampingan secara fisik. Memperhatikan bukan berarti mengatur, melainkan peka terhadap keseimbangan antara memberi ruang dan menunjukkan keberpihakan. 5. Memberi ruang dan menghormati kemandirian. Tidak semua kelekatan berarti kedekatan, dan tidak setiap jarak adalah ancaman. Banyak pria tidak menyadari bahwa salah satu hal yang diam-diam dihargai oleh wanita adalah kebebasan yang tetap dijaga dalam sebuah hubungan. Bukan karena mereka ingin menjauh, tetapi karena mereka ingin tetap merasa utuh sebagai pribadi. Kemandirian bukan bentuk penolakan, melainkan cara seseorang menjaga kejernihan batin, integritas diri, dan ruang bagi pertumbuhan. Sayangnya, sebagian orang keliru mengartikan kedekatan sebagai kepemilikan. Sikap mengekang, mengatur setiap langkah, terus mencurigai, atau menuntut kehadiran tanpa jeda, justru membangun tekanan yang melelahkan secara emosional. Jika cinta berubah menjadi penjagaan yang berlebihan, keintiman akan digantikan oleh rasa terbebani. Wanita mungkin tidak selalu menegur secara langsung ketika merasa dipersempit ruangnya, tetapi perlahan mereka akan menarik diri atau bertahan tanpa lagi merasakan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Stoicisme mengajarkan keseimbangan antara keterikatan yang sehat dan ketenangan batin yang tidak mendominasi. Memberikan ruang bagi pasangan bukan berarti bersikap dingin atau tidak peduli. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan kehidupan batinnya. Seseorang yang memiliki dunia sendiri, entah berupa pekerjaan, hobi, komunitas, atau waktu sunyi, bukan berarti sedang menjauh, tetapi sedang mengisi dirinya agar dapat hadir dengan lebih utuh. Kemandirian juga merupakan cermin kedewasaan. Seorang wanita akan merasa lebih tenteram jika tahu bahwa pasangannya tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada dirinya. Ketika seorang pria mampu berdiri teguh, memiliki tujuan hidup sendiri, dan tidak mudah panik ketika tidak terus-menerus diperhatikan, ia menciptakan suasana yang menenangkan. Rasa aman lahir bukan dari pengawasan, tetapi dari kepercayaan. Meminta kabar sewajarnya adalah bentuk perhatian. Menuntut pelaporan setiap waktu adalah kontrol. Menyimak kegiatannya adalah kepedulian. Mencurigai tanpa sebab adalah ketidakmatangan. Menawarkan bantuan adalah dukungan. Melarang atau membatasi tanpa alasan bijak adalah bentuk ketidakpercayaan. Wanita tidak selalu mengatakan, biarkan aku bernapas, tetapi mereka merasakannya ketika ruang batin mereka tidak diberi hak untuk wajar tumbuh. Hubungan yang sehat bukan gabungan dua individu yang saling membelenggu, melainkan pertemuan dua pribadi yang tetap memiliki pijakan sendiri. Justru keutuhan itulah yang memperindah keterikatan. Jika Anda memberi ruang tanpa rasa takut ditinggalkan, Anda menunjukkan bahwa Anda percaya pada dirinya dan pada diri Anda sendiri. Kepercayaan seperti ini tidak hanya membuatnya merasa dihormati, tetapi juga menumbuhkan keinginannya untuk kembali dan bertumbuh bersama Anda. Stoicisme menuntun kita untuk tidak bergantung secara emosional, secara berlebihan, tetapi hadir dengan kesadaran dan keseimbangan. Memberikan ruang bukan berarti mengurangi kasih sayang. Itu adalah wujud kedewasaan dalam mencintai tanpa mencengkeram dan menyayangi tanpa meniadakan kebebasan. 6. Menghargai usaha dan perasaan yang tidak selalu diucapkan.
Banyak orang tidak menyadari bahwa penghargaan tidak selalu diminta, tetapi kehadirannya sangat dirasakan ketika ada dan ketiadaannya pun terasa ketika hilang. Seorang wanita mungkin tidak selalu mengatakan bahwa ia ingin diapresiasi, namun diam-diam ia mengamati apakah upayanya dilihat, diakui, dan dianggap bernilai. Bukan karena ia haus pujian, tetapi karena penghargaan adalah bentuk pengakuan atas keberadaannya dalam hubungan. Seringkali hal yang paling melukai bukanlah kritik yang keras, tetapi ketidakpedulian yang halus. Ketika seseorang berusaha meringankan beban Anda, menyusun sesuatu dengan niat baik, memperhatikan kebutuhan Anda tanpa diminta, atau sekadar hadir dengan cara yang konsisten, dan semua itu berlalu tanpa dihiraukan, maka yang hilang bukan hanya semangat, tetapi juga rasa dihargai. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk dingin terhadap kebaikan, melainkan untuk peka terhadap nilai dari setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. Mengucapkan terima kasih, mengakui perhatiannya, atau sekadar menunjukkan bahwa Anda melihat kontribusinya, bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kebajikan yang menguatkan hubungan. Seorang pria yang matang bukan hanya bisa menerima kebaikan, tetapi juga mampu mengenali dan menghormati niat baik di baliknya. Mengabaikan perasaan seseorang atas nama rasionalitas bukanlah kebijaksanaan stoik, melainkan kekeliruan dalam memahami esensi ketenangan batin. Keteguhan bukan berarti tidak peduli. Justru, memahami emosi orang lain dengan tenang menunjukkan kecerdasan emosional dan penguasaan diri yang tinggi. Jika pasangan Anda menyampaikan sesuatu dengan harapan didengar, lalu Anda meremehkannya atau menganggapnya sepele, maka ia bukan hanya merasa tak diperhatikan, tetapi juga tak dianggap penting. Penghormatan seperti ini tidak menuntut tindakan besar. Mengingat bahwa ia pernah lelah dan menanyakan kabarnya, memperhatikan apa yang pernah ia perjuangkan, atau menyadari bahwa ia berusaha menyenangkan Anda, bahkan dalam hal-hal kecil, semuanya menciptakan rasa dihargai yang tidak perlu dibungkus dengan sanjungan. Ketika seseorang merasa upayanya tidak pernah dianggap, lambat laun ia akan berhenti berusaha. Bukan karena lelah memberi, tetapi karena merasa tidak lagi memiliki tempat untuk dihargai. Di titik itu, hubungan bukan retak karena pertengkaran, melainkan karena redupnya pengakuan yang seharusnya menjaga kehangatan dua arah. Penghargaan bukan tentang membalas jasa, tetapi tentang menyadari nilai dari kehadiran orang lain. Dan ketika rasa itu tumbuh, bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran, maka hubungan menjadi tempat di mana kedua belah pihak dapat merasa aman menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berjuang keras agar dianggap berarti. 7. Komunikasi yang jelas dan terbuka. Dalam dinamika hubungan, komunikasi bukan sekadar bertukar kata, tetapi tentang menyampaikan pikiran, kebutuhan, dan perasaan dengan cara yang membangun pemahaman, bukan kebingungan. Banyak wanita menghargai pria yang mampu berbicara dengan jujur dan lugas, tanpa permainan pikiran, tanpa sindiran yang samar, dan tanpa membuat pasangan menebak-nebak maksud sebenarnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk berbicara dengan kesadaran, bukan reaktif. Ini berarti setiap kata yang diucapkan lahir dari ketenangan batin dan pertimbangan, bukan dari ego atau emosi sesaat. Dalam komunikasi yang matang, seorang pria tidak menyembunyikan perasaannya di balik sikap dingin atau diam yang menghukum. Ia tidak menunggu pasangannya membaca pikirannya dan tidak menganggap keheningan sebagai bentuk hukuman emosional. Bayangkan sebuah hubungan di mana setiap masalah kecil disimpan dan dipendam, berharap pasangan menyadarinya sendiri. Ketika emosi tidak diungkapkan dengan jelas, yang muncul bukan kedamaian, tetapi jarak. Di sisi lain, keterbukaan menghadirkan rasa aman. Wanita merasa dapat memahami arah hubungan, bukan terjebak dalam ketidakpastian. Contohnya sederhana, jika ada sesuatu yang mengganggu, katakan dengan tenang. Jika ada kebutuhan, sampaikan dengan penuh hormat. Jika ada batasan, ungkapkan tanpa menyalahkan. Komunikasi yang jujur tidak harus keras. Ia bisa hangat, terstruktur, dan tetap berpihak pada kebaikan. Stoicisme juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan kebijaksanaan dimulai dari niat. Apakah kita bicara untuk didengar atau untuk dipahami? Apakah kita ingin menang dalam percakapan
atau ingin hubungan berkembang? Dengan berbicara secara langsung namun bijak, Anda menciptakan ruang di mana kepercayaan dan rasa hormat dapat bertumbuh. Ingatan pentingnya, wanita tidak mengharapkan pria sempurna, tetapi mereka sangat menghargai pria yang jelas dalam kata-katanya dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia sampaikan. Keberanian untuk berkomunikasi secara terbuka adalah bentuk kedewasaan emosional. Dan ini adalah kualitas yang sangat kuat dalam hubungan apapun. 8. Kesetiaan emosional dan konsistensi. Sikap bagi banyak wanita, kesetiaan bukan hanya tentang tidak berpaling secara fisik, tetapi juga tentang komitmen emosional yang stabil. Salah satu hal yang membuat mereka menjauh adalah pria yang menunjukkan perhatian hangat di satu waktu, lalu tiba-tiba berubah dingin tanpa alasan yang jelas. Inkonsistensi seperti ini menimbulkan rasa tidak aman, seolah hubungan bergantung pada suasana hati, bukan pada keteguhan karakter. Pria yang matang secara emosional tidak menggantungkan sikapnya pada validasi, mood, atau tekanan luar. Ia hadir bukan hanya ketika nyaman, tetapi juga ketika situasi menuntut kedewasaan. Dalam stoicisme, kestabilan batin dianggap sebagai bentuk kendali diri yang luhur. Emosi boleh datang dan pergi, tetapi prinsip dan komitmen tidak berubah hanya karena hari terasa berat. Ketika seorang wanita merasa bahwa Anda mudah tergoyah oleh perhatian dari luar, godaan kecil, atau keinginan untuk pengakuan, maka secara tidak langsung Anda menunjukkan bahwa hubungan tidak berada dalam ruang aman. Sebaliknya, konsistensi menciptakan rasa percaya, dan rasa percaya adalah fondasi dari keintiman yang dalam. Kesetiaan emosional juga berarti tidak memainkan perasaan, tidak memancing kecemburuan untuk merasa diinginkan, tidak mencari pelarian emosional saat ada masalah, tidak membuka ruang bagi orang lain ketika pasangan sedang rapuh. Ini bukan tentang dikekang, tetapi tentang memilih untuk tetap teguh karena Anda tahu nilai dari komitmen yang dijaga. Wanita juga peka terhadap sikap yang berubah ketika situasi sosial berbeda. Misalnya hangat saat berdua, tetapi menjaga jarak atau bersikap ambigu saat ada orang lain. Ketidakkonsistenan seperti itu dapat melukai kepercayaan tanpa kata-kata. Stoicisme mengajarkan, yang kokoh tidak perlu banyak bersumpah tentang kesetiaannya. Ia menunjukkannya lewat sikap yang tetap. Konsistensi adalah magnet ketenangan. Ia membuat orang merasa dihargai, bukan hanya ketika terlihat, tetapi bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Kesetiaan bukan sekadar tidak berkhianat, tapi tentang tidak membiarkan hati menjadi tempat singgah yang terbuka untuk perhatian yang tidak perlu. Pria yang memiliki pondasi nilai tidak goyah oleh godaan, karena ia tahu mempertahankan rasa hormat jauh lebih berharga daripada mengejar kesenangan sesaat. 9. Sikap menghargai waktu dan prioritas pasangan. Salah satu hal yang membuat wanita menarik diri secara perlahan adalah ketika pria tidak mampu menghargai waktu, komitmen, dan prioritas yang dimiliki pasangannya. Bentuknya bisa halus, tapi dampaknya kuat. Membatalkan janji tanpa alasan jelas, tidak menepati kata-kata, datang terlambat tanpa rasa bersalah, atau hanya hadir ketika butuh sesuatu. Dalam stoicisme, menepati waktu dan komitmen adalah bagian dari integritas. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diulang. Maka, saat Anda meremehkan waktu seseorang, Anda bukan hanya meremehkan jadwalnya, tetapi juga martabatnya. Pria yang sering berkata, "Aku sibuk," tetapi selalu punya waktu untuk hal-hal yang ia prioritaskan, secara tidak langsung memberi pesan pada pasangan, "Kau tidak cukup penting bagiku." Ketika kata-kata dan tindakan tidak sejalan, wanita tidak perlu berdebat, mereka hanya belajar menarik diri secara perlahan. Menghargai waktu bukan hanya soal hadir tepat waktu, tetapi juga tentang membalas pesan dengan sikap yang jelas, bukan menggantung. Tidak mengajak bertemu hanya saat suasana hati sedang baik. Menepati rencana, bukan membuat janji sebagai formalitas. Memberi kabar ketika ada perubahan, bukan menghilang lalu memberi alasan. Sikap menghormati prioritas pasangan juga berarti memahami bahwa ia memiliki kehidupan, tanggung jawab, dan ruangnya sendiri.
Pria yang dewasa tidak merasa terancam saat pasangannya sibuk, karena ia tahu hubungan yang sehat tidak berdiri di atas tuntutan, tetapi pada saling pengertian. Sebaliknya, pria yang mengabaikan waktu pasangan seringkali berharap pengertian tanpa memberi timbal balik. Mereka ingin dimengerti ketika sibuk, tapi tidak bisa memahami ketika pasangan membutuhkan ruang. Ini menciptakan ketimpangan emosional yang membuat wanita merasa tidak dilihat. Dalam prinsip Stoik, kata yang diucapkan adalah janji bagi diri sendiri. Jika Anda berkata akan datang, datanglah. Jika tidak bisa, beri kabar dengan hormat. Jika Anda berkomitmen, jangan biarkan pasangan merasa seperti pilihan cadangan. Sebab pada akhirnya, wanita tidak pergi karena kurang cinta. Mereka pergi karena lelah merasa tidak dianggap. Hubungan yang sehat tidak dibangun oleh kata-kata manis, tetapi oleh karakter yang konsisten. Wanita tidak menjauh karena pria kurang sempurna, tetapi karena mereka lelah berharap pada sesuatu yang tidak memiliki fondasi. Dalam banyak kasus, bukan hilangnya cinta yang membuat mereka pergi, melainkan hilangnya rasa aman, penghargaan, dan kejelasan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa cinta bukan soal memiliki, tetapi tentang menjadi pribadi yang layak dipercaya, dihormati, dan diandalkan. Bukan tentang mengontrol orang lain, tetapi menguasai diri sendiri. Bukan tentang menuntut dipahami, tetapi siap untuk memahami. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan mendedikasikan waktu untuk lebih memahami aspek-aspek penting dari hubungan ini. Saya berharap dapat melihat Anda segera hadir lagi di video kami berikutnya, di mana kami akan terus mengeksplorasi perspektif dan strategi baru yang dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh kasih sayang.